Bung Niko, Bung Edo, teman-teman semua pimpinan DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat, dan hadirin sekalian, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya meriah ya di sini. Tepuk tangan bagi kita semua. Tadi Anda sudah mendengarkan public speaking. Sekarang saya mau bicara di sini, pasti sambil dievaluasi. Cocok nggak dengan cara tadi presentasi diajarkan Bu Niko? Ini jadi persis ini, habis dengar teorinya, terus sekarang lihat yang prakteknya. Gunakan saya untuk eksperimen, jadi ya. Nah, teman-teman semua, kita berkumpul di sini. Tadi mendengarkan, saya setiap kali dengar lagunya Kakak Edo, selalu ada rasa yang lain. Padahal saya sudah kesekian kalinya mendengar Kakak Edo. Kesekian kali, ini bukan pertama kali, kesekian kalinya. Tapi setiap mendengarkan Kakak Edo menyanyi, selalu ada perasaan baru atas kecintaan kita pada Indonesia. Selalu. Itu yang saya nggak bisa ngomong, selalu. Kalau dengar Kakak Edo menyanyi, selalu bulu kuduk itu berdiri. Kenapa itu terjadi? Karena dinyanyikan dari hati, ditulis kalimatnya dari hati, dan selalu diekspresikan sepenuh hati. Itu yang membuat berbeda. Perhatikan, tidak pernah kita menyanyi dengan sepenuh hati. Karena itu sepenuh hati, maka kita juga menangkapnya dengan hati. Yang dikerjakan dengan hati, kita tangkap dengan hati. Ini yang diperlukan lagi di Indonesia. Kita membutuhkan pemimpin yang bekerja dengan hati, yang bekerja sepenuh hati, dan yang membuat kita merasa, ya saya percaya. Kenapa? Karena dia kerjakan itu dengan hati. Ini harus dikembalikan di Indonesia, bukan semata-mata dengan pikiran, tapi dari hati dan sepenuh hati. Contohnya adalah tadi, hari ini ribuan orang bergerak karena ada nama Jokowi. Apakah tulisan Jokowi yang membuat bergerak? Bukan. Yang membuat bergerak adalah karena dia mau melakukan yang kita impikan dan tak kita temukan di pemimpin-pemimpin. Itu yang membuat kita bergerak. Tadi saya ditanya revolusi mental. Apa revolusi mental? Sederhana sekali kalau tulisannya panjang, tapi saya berikan contoh sederhana. Ketika ada seorang pemimpin yang terpilih, misalnya waktu ini contohnya Pak Jokowi, lalu dia menjadi gubernur, mendadak lain gubernurnya itu. Mendadak gubernurnya mau jalan ke sungai-sungai yang selama ini tak terawat, mau datang ke pasar, mau datang ke kaki lima, mau melakukan hal-hal yang pemimpin sebelumnya tidak biasa kerjakan. Mendadak perspektif kita berubah tentang apa sebenarnya gubernur yang baik itu. Gubernur yang baik itu gubernur yang mau turun ke lapangan. Apa yang terjadi? Semua gubernur di tempat lain lagi bilang, repot bener sekarang jadi gubernur. Kenapa? Standarnya berubah. Standarnya berubah. Ada revolusi atas mentalitas seorang gubernur. Ya? Jadi cara kita melihat itu berubah, pesimistik. Kita melihat perspektif pesimistik. Oh saya dari dulu selalu mengatakan bosan kita dengan orang yang perspektifnya pesimistik. Kita ingin yang perspektifnya optimistik, dan ini sebuah revolusi. Hal yang kita anggap sebagai tantangan, kalau orang optimistik, kesempatan sebesar apapun dilihatnya sisi kesulitannya. Ini orang optimistik, pesimistik. Kesempatan besar apapun yang dilihat sulitnya. Tapi kalau orang optimistik, kesulitan sebesar apapun yang dia lihat peluangnya, mudahnya. Ini mindset. Ini mindset. Dan itu hanya bisa terjadi lewat sebuah revolusi. Jadi teman-teman sekalian, hari-hari ini kita semua sedang dihadapkan dalam sebuah persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Saya melihatnya yang satu meneruskan yang seperti sekarang, yang satu mau melupakan perubahan yang besar yang kita biasa sebut revolusioner. Pak Jokowi mendorong isu
manusia sebagai sentral. Saya pribadi cocok sekali dengan ini. Saya mendorong sekali manusia jadi sentral. Sementara kalau yang satu menawarkan bicara tentang bicara soal kekayaan alam, ekonomi, tapi bukan pada manusianya. Loh, kita ini merdeka untuk apa sih? Untuk ukuran ekonomi kita lebih besar atau manusianya yang lebih baik? Manusianya. Dari dahulu saya selalu mendorong, bahkan saya sering mengatakan, kalau ada orang yang pidatonya hanya mengatakan sandang, pangan, papan, kelihatannya bagus ya, sandang, pangan, papan. Coba kita renungkan sebentar nih. Sandang, pangan, papan, oke? Sandangnya cukup, papannya cukup, pangannya cukup. Terus saya tanya sekarang, manusianya di mana ini? Yang disebutkan semua adalah perangkat penopang manusia, bukan manusianya. Penopang manusia, sandang, pangan, papan. Saya sering analogikan begini, Anis apa kabar? Saya ketemu Anis apa kabar? Saya akan jawab kabar baik, keluarga sehat, anak-anak juga baik, anak-anak sehat, istri baik, sehat, sudah sekolah, kelas berapa, kan begitu. Mungkin nggak saya tanya, Anis apa kabar? Terus jawaban saya, alhamdulillah, rumah 1, mobil 2, motor 3, tabungan aset nasional saya, ya, aset itu tidak, yang dibicarakan pasti manusianya, bukan? Tapi kalau kita tanya apa kabar Indonesia, yang kita sebut GNP kita, yang disebut pertumbuhan ekonomi kita, yang disebut infrastruktur kita, pertanyaannya di manakah manusianya? Dan sekarang kita akan kembalikan manusianya. Sekarang kita kembalikan, kita bicara manusianya. Jadi simple, bukan yang ditawarkan, mengembalikan manusia menjadi sentral. Kelihatannya sederhana, tapi lihat kenapa Singapura hebat, kenapa Korea Selatan hebat, kenapa Taiwan hebat? Karena mereka bicara kualitas manusia. Kualitas manusia. Jadi bicara Indonesia sehat, benar tuh, nomor 1 adalah sehat, nomor 2 adalah pintar, cerdas, terdidik, nomor 2, nomor 3 baru makmur. Jadi ini logika yang benar. Karena itu kita harus dorong. Efeknya tidak hanya sekarang, tapi jangka panjang. Karena itu tidak banyak pemimpin yang mau melakukan itu. Hanya pemimpin yang mau memikirkan jangka panjang yang bicara tentang kualitas manusia. Karena kualitas manusia itu efeknya panjang. Tapi, saudara sekalian, tapi sekali relnya dibuat, tidak bisa U-turn. Nggak bisa, tidak mungkin. Misalnya nih, saya sudah terdidik, saya tidak mungkin bilang anak saya cukup sekolahnya SMP saja, nggak mungkin. Pasti saya ingin anak saya sekolahnya lebih tinggi. Jadi membangun kesehatan dan pendidikan itu nggak ada U-turn-nya, nggak bisa diturunkan. Ini one way. Anda punya kesehatan yang lebih baik, Anda tidak ingin tahun depan lebih buruk, nggak mungkin. Pasti inginnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena itu begitu fondasi ini dibuat, insya Allah 5 tahun ke depan ini dibuat, maka 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya akan jauh lebih baik terus. Fondasinya dibuat sekarang. Hasilnya Anda tidak bisa rasakan hari ini, tapi fondasinya dibuat sekarang. Sekali ini benar, ke depannya akan benar. Dan teman-teman sekalian, yang menarik dari pemimpin yang baik, orang baik itu, dia bukan Superman. Karena kalau pemimpin itu disebut Superman, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Dia harus menjadi super tim yang super. Dan kita semua sadar hadirnya pemimpin baik kalau Anda melihat pemimpin baik datang, apa yang terjadi? Langsung berubah? Tidak. Tapi datangnya pemimpin baik membuat suasana langsung berubah. Suasana batin kita saja berubah.
Apakah dengan Pak Jokowi jadi gubernur di Jakarta, lalu banjir di Jakarta lalu hilang? Tidak. Macet di Jakarta langsung hilang? Tidak. Tapi apa yang muncul di suasana batin rakyat? Kekecewaan, kemarahan terhadap pemimpinnya tidak muncul. Kenapa? Karena kita tahu ada orang baik sedang bekerja untuk membereskan masalah. Dan teman-teman, saya mengatakan ini bukan hari ini saja. Saya mengatakan ini sudah setahun yang lalu. Anda bisa Google ya. Sekarang ini orangnya ada Google. Yang saya katakan bukan sekarang nih, karena saya juru bicara Pak Jokowi. No. Saya katakan sudah setahun yang lalu. Efek dari hadirnya seorang baik menjadi pemimpin di sebuah wilayah itu kemudian suasana batin berubah. Anda lihat Twitter, meskipun macet, banjir, gak ada marah-marah terhadap gubernurnya. Kenapa? Karena gubernurnya tidak sedang duduk-duduk. Gubernurnya sedang kerja membereskan masalah. Dan kita semua tahu, nggak mungkin diselesaikan dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa selesai. Tapi kita tahu kita sedang berubah. Kenapa? Indonesia ini, teman-teman sekalian, saya bayangkan seperti kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Kalau Anda naik speedboat yang panjangnya 5 meter, Anda mau mengubah arah, cukup digeser kemudinya, saat itu juga speedboatnya berubah arah. Ya? Tapi kalau Anda naik kapal tanker panjangnya 1 kilometer dan mau mengubah arah, maka Anda harus putar kemudi itu beratus-ratus kali. Baru pada kilometer ke-7 itu mulai belok. Dan baru pada kilometer itu kita menyaksikan kapalnya berubah arah. Tugas pemimpin memutar itu sekarang. Itu misalnya. Efeknya panjang. Karena itu kalau melakukan perubahan di Indonesia, jangan mengharap hasilnya besok. Negeri sebesar ini. Tapi yang kita pastikan ada orang benar, ada orang baik yang menggerakkan perubahan ke arah yang benar. Di situ yang dibutuhkan. Jadi teman-teman sekalian, yang sedang kita dorong hari ini adalah bagaimana agar orang baik yang bisa dipercaya, arah yang benar, bisa memenangkan dan mendapatkan amanah konstitusi untuk memimpin Indonesia. Teman-teman, pemimpin Indonesia ada banyak. Pilpres ini bukan mencari pemimpin. Pilpres ini mencari pemegang amanat konstitusi. Jadi presiden atau tidak, mereka tetap pemimpin. Tetapi punya hak atau tidak atas nama konstitusi untuk bergerak. Yang kita ingin titipkan hak itu. Orang baik akan kalah jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Pasti. Kenapa? Karena orang baik memang dia bekerja. Saya beri contoh ya, Pak Jokowi, Pak JK, dua-duanya di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan selalu bekerja untuk kepentingan publik. Pak JK itu usianya agak senior, beliau 72 tahun, jadi bukan usia muda ini. Tapi apa yang terjadi pada Pak Jokowi, Pak JK? Selesai Wapres pun menjadi ketua Palang Merah Indonesia, menangani bencana-bencana sana sini. Kalau mau enak, cukup duduk tenang dengan cucu, dengan keluarga, keliling dunia sana sini. Dia punya uangnya, bisa menikmati itu semua. Tapi yang dikerjakan dia tetap mengabdi buat Indonesia. Dan ini semua dilakukan bukan pasal iklan, tapi bekerja. Ini teman-teman yang menurut saya Pak Jokowi itu besar karena bantuan media. Tanpa media, Pak Jokowi tidak akan sebesar ini. Tapi yang menarik, media memberitakan karya Jokowi. Ada yang juga karena media, tapi karena bayar media. Bayar media lalu menjadi besar. Kalau ini dia bekerja diberitakan oleh media, untuk media memberitakan. Dan di Indonesia ada banyak pemimpin-pemimpin baik. Kalau Anda ke Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bantaeng ada seorang profesor yang menjadi bupati
dan tanah itu, bantai itu menjadi contoh di Sulawesi. Di banyak tempat orang bilang, saya ingin punya bupati seperti Bupati Bantai. Di Solo waktu itu Pak Jokowi, di Jogja, di Surabaya, di Bandung, di banyak tempat kita menyaksikan bermunculan pemimpin. Nah sekarang muncul pemimpin ke level nasional, muncul pemimpin di level nasional. Saya membayangkan jika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, saya membayangkan sesuatu yang saya cita-citakan muncul di Indonesia. Korupsi di negeri ini bukan barang baru. Bukan barang baru. Gubernur Jenderal Dendels ditugaskan ke Indonesia. Dalam surat tugasnya ada perintah memberantas korupsi. Dan diizinkan untuk menghukum mati orang yang korup di atas sekian gulden. Saya lupa angkanya. Tertulis atas nama Ratu Belanda, dia boleh menghukum mati. Korupsi di tempat ini bukan barang baru. Zaman Belanda pun sudah korup. Sayangnya kita mewarisi. Coba kita nggak warisi ini korupsi. Birokrasi meneruskan. Kan tahun 50-an ada juga orang yang korup, tahun 70-an ada juga yang korup. Tapi apa bedanya dulu dengan sekarang? Korupsi dulu ada, tapi begitu melihat ke puncak, orang menyaksikan figur Soekarno, Hatta, Sahril, Tan Malaka, Natsir, jejer, Rum, dijejer semua figur-figur nasional. Lalu kemudian menengok ke atas dan mereka mengatakan, tak satu pun orang Irak ini yang menjadi koruptor. Mereka jadi teladan di mana-mana. Di Indonesia Anda lihat birokrasinya masih ada masalah, tapi begitu lihat ke puncak, orangnya bersih-bersih. Apa efeknya kalau orang bersih itu? Kata-katanya didengar, kata-katanya diikuti, apa yang menjadi perintahnya dijalankan. That's leadership. Karena ada kepercayaan dan tahu ya di tengah sini masih ada masalah, tapi di puncak-puncaknya orang-orang bersih. Karena bersih saya ikuti. Dan anak-anak muda mau mengikuti pemimpin-pemimpin bersih. Mau mengikuti. Di sini di Bandung sini ada, tidak jauh dari sini ada Nurtanium, bukan Nurtanium, sekarang namanya IPTN. IPTD. Saya masih SMA kelas 3. Saya wawancara Pak Habibie. Ini terus story. Saya wawancara Pak Habibie sebagai pengelola program namanya program Tanah Merdeka. Tanah Merdeka. Saya tanya Pak Habibie, kenapa dahulu belajar aeronautics? Kan berangkat sekolah tahun 50-an belajar aeronautics itu kan agak aneh ya untuk Indonesia. Tahu yang beliau jawab apa? Kami sekelompok orang, anak muda mau diberangkatkan ke Jerman. Harusnya ke Belanda, tapi ada hubungan, ada masalah dengan Belanda, jadi pindah ke Jerman. Sebelum berangkat ditemukan dengan Bung Karno. Dan Bung Karno bilang, kalian semua belajar ilmu pengetahuan yang bisa merawat persatuan Indonesia, transportasi udara dan transportasi laut, karena itulah yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Manusia Indonesia akan merasa satu jika mereka mudah bergerak dari satu tempat-tempat lainnya. Dan apa kata Habibie? Semua kita belajar di dua bidang itu, bidang transportasi udara dan transportasi laut. Kalau ditanya kenapa? Karena ini yang menjadi pikiran pemimpin saya, dan saya percaya 100% dengan pemimpin. Tidak ada pertanyaan itu. Saya cerita lagi, satu kasus sampai sama. Dulu di ITB sini ada seorang dosen namanya Bang Imaduddin Abdurrahim. Mungkin sebagian yang agak senior tahu. Ini pengalaman pribadi saya. Saya masih sekolah di Jogja. Bang Imad itu datang
ke Jogja. Saya bagian tugas menjemput. Jadi anda yang kalau panitia tugasnya menjemput, jangan merasa underestimate. Anda punya kesempatan paling banyak berinteraksi dengan tamu yang Anda jemput. Saya paling banyak berinteraksinya. Orang lain kalau bagian jemput-jemput gak terlalu semangat. Kalau saya, oh ini kesempatan. Saya jemput di airport, dalam perjalanan dari airport ke tempat acara, saya tanya, Bang Imad kok dulu belajar listrik, kenapa? Karena di akhir-akhir beliau juga pernah ngomong listrik. Saya tahunya beliau itu adalah ahli pengembangan sumber daya manusia dan lebih seorang ulama daripada seorang insinyur listrik. Di Bandung juga Bang Imad orang pasti kenalnya Bang Imad karena buku kuliah tauhid, karena Salman, tapi nggak pernah bayangkan Bang Imad itu insinyur listrik. Nah saya ini kaget Bang Imad itu listrik. Tanya, Bang Imad, kenapa belajar listrik? Ini ceritanya Bang Imad. Saya masih SMP atau SMA. Lalu bendungan Asahan di Sumatera Utara diresmikan. Yang meresmikan namanya Bung Hatta. Katanya semua orang di daerah itu ingin datang, ingin lihat wajah Bung Hatta. Anda bayangkan tahun 50-an ya, belum ada televisi, belum ada radio. Terus datang pemimpin Sumatera yang jadi wakil presiden, datang ke sana meresmikan bendungan. Dia jalan kaki beberapa jam dengan semua anak laki-laki di kampungnya untuk lihat wajah Bung Hatta, untuk mendengar pidato Bung Hatta. Ribuan orang datang ke bendungan Asahan, lalu Bung Hatta pidato di situ. Dan Bung Hatta mengatakan, kita sedang meresmikan bendungan yang Indonesia di masa depan harus membangun bendungan ini lebih banyak. Karena untuk Indonesia membangun diperlukan pembangkit listrik yang banyak sekali. Indonesia ke depan membutuhkan insinyur listrik. Dan apa kata Bang Imad? Kami semua pulang kampung bercita-cita jadi insinyur listrik. Apa artinya? Teman-teman, coba Bung Hatta bicara Indonesia membutuhkan insinyur listrik, semua orang listrik. Dan Anda harus ingat ya, Bung Hatta bukan Bung Karno. Bung Karno pidatonya menggelora. Bung Hatta, Anda dengarkan rekaman pidato Bung Hatta, dingin, datar. Orang-orang mendengarkan dan anak-anak itu bilang, kata Bung Hatta kita perlu membangun lebih banyak. Tak satu pun orang mendengar sambil membayangkan. Adakah saudaranya Bung Hatta yang punya bisnis bendungan? Gak ada yang mikir begitu. Adakah kepentingan kong kali kong di balik ide membangun lebih banyak? Gak ada. Apa itu artinya? Kepercayaan tanpa syarat pada pemimpin yang berintegritas. Itu tanpa syarat. Jadi ketika dengar Bung Karno bilang bangun transportasi udara, transportasi laut, bangun pembangkit tenaga listrik yang banyak, semua mempercayai bahwa yang dikatakan pemimpin, it's not about me. Yang dikatakan pemimpin adalah it's about all of us. Bung Karno kalau ditanya profesinya apa? Politisi. Bung Hatta bertanya profesinya? Politisi. Bung Sahrir tanya apa? Politisi. Tapi orang tua di seluruh negeri menjadikan mereka teladan. Kenapa? Karena mereka menjadi politisi dan pemimpin membawa integritas. Ini yang sekarang kita harus kembalikan. Jadi ketika bicara revolusi mental dan lain-lain, jangan memberitahu saudara-saudara semua berubahlah mental saudara-saudara sekalian. Bukan, tapi tunjukkan orang yang mentalnya sudah terrevolusi. Jadi contoh, kemudian mengubah yang lainnya. Karena saya katakan, kenapa saya ingin Pak Jokowi jadi presiden? Saya ingin orang tua di seluruh Indonesia, lebih dari 60 juta keluarga di Indonesia, bisa berkata ibunya pada si anak, nak, kau belajar yang rajin, kau kerja yang baik, jadi orang yang lurus, supaya kau bisa seperti orang yang sekarang nomor 1 di Indonesia. Tidak ada yang kenal keluarganya, tidak ada yang kenal orang tuanya. Tapi sekarang ini menjadi inspirasi, Dan harapannya adalah nih orang baik ini jadi contoh.
Saya sering menyampaikan betapa saya waktu masih kecil sering dapat contoh itu. Tapi akhir-akhir ini kita jarang mendapatkan contoh itu. Coba Anda lihat debat di televisi para politisi. Ada tidak orang tua yang bilang pada anaknya, "Nak, kau belajar ya, biar bisa seperti dia"? Tidak ada. Bahkan dengan kata politik pun orang tua bilang, "Nak, tolong kau jauhi tempat itu." Ya, lah padahal keputusan dibuat di sana. Kalau ada, saya selalu punya prinsip simple dari dulu. Kalau ada orang baik mau masuk politik, maka tanggung jawab saya membantu dia bisa berhasil memasuki wilayah politik. Siapapun. Dan saya tidak pernah lihat warna partai. Saya lihat warna orangnya. Orangnya putih atau hitam, itu aja. Bukan warna kulit, tapi putih atau hitam, track recordnya. Ini memang sebetulnya hitam itu indah. Cuma akhir-akhir ini nama hitam itu diasosiasikan dengan bermasalah. Bermasalah atau tak bermasalah? Kalau track recordnya bersih, let's support siapapun itu. Dan jangan pernah khawatir yang didukung kalah, gak apa-apa. Tapi minimal kita bisa berkata, saat ada orang baik yang ikut tanggung jawab, saya tidak tinggal diam. Saya ikut memastikan dia berhasil mengambil tanggung jawab. Kita tidak tinggal diam. Dan saudara-saudara semua, Anda yang berada di sini, Anda semua pilih untuk terlibat. Anda terlibat, teman-teman. Persiapan tanggal 9 Juli bukan sekedar memenangkan Jokowi JK. No. Jangan pernah membayangkan Anda sedang memenangkan Jokowi JK. Anda sedang menuliskan sejarah perjalanan hidup Anda. Anda sedang menuliskan perjalanan hidup Anda. Dan nanti Anda akan ditanya. Suatu saat Anda akan ditanya. Kemarin saya ke Banjarmasin. Banjarmasin adalah sebuah kota yang unik buat saya. Kenapa kota ini unik buat saya? Karena ketika saya masih kecil, nenek saya bercerita di rumah kami ada sebuah foto di mana nenek itu sedang bicara di atas podium. Lalu saya tanya, "Nek, ini fotonya di mana?" Dia bilang, "Ini foto waktu nenek kampanye tahun 1955. Nenek saya berkampanye tahun 1955. Kampanyenya untuk apa? Kampanyenya mengajak kaum perempuan jangan golput. Ya, karena pada masa itu ada pandangan bahwa yang boleh nyoblos hanya kaum laki-laki, kaum perempuan. Jadi beliau dikirimnya ke daerah-daerah yang di sana berpandangan perempuan nggak boleh nyoblos. Dia berkampanye di sana, mengkampanyekan, yuk perempuan turun tangan, yuk terlibat, yuk jangan diam, kan begitu. Dan nenek saya selalu menceritakan pengalaman itu sampai itu tahun kita ngobrol 80-an 90-an, 40 tahun kemudian. Nenek saya sedang menuliskan perjalanan hidupnya. Anda semua suatu saat nanti akan ditanya oleh anak-anak Anda, oleh kita semua, ibu, ayah, di tahun 2014 saat Indonesia di persimpangan jalan, nenek, ibu, ayah pilih mana? Dan Anda bisa berkata, di tahun 2014 saya tidak tinggal diam. Ibumu, ayahmu pilih membantu orang baik untuk memenangkan pemilu. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan Anda membayangkan ini tentang Jokowi JK. No, ini tentang Anda sebagai warga negara. Tentang saya. Kita bagi tugas. Ada yang di depan panggung sana mewakili kita di depan, ada yang bagian menggerakkan. Saya bayangkan seperti tombak. Nggak boleh semua orang di ujung. Satu orang di ujung, tapi tombak itu hanya berhasil jika seluruh komponennya saling bergerak dengan baik yang sama. That's the key. Dan hari ini yang di ujung namanya Jokowi JK. Tapi rombongan di belakangnya orang-orang yang tak malu menjadi orang-orang yang sebarisan bersama Jokowi. Gak ada yang malu. Kenapa? Anda nggak harus pakai apologi. Saya mendukung walau, nggak perlu. Nggak ada walaunya di situ. Kenapa? Karena alhamdulillah catatan rekor mereka berdua adalah catatan rekor yang tidak menimbulkan masalah. Jadi
12 hari ke depan. Ini masih 12 hari ke depan. 12 hari ke depan ini kita harus sprint. Kita jangan membayangkan maraton, lari. Setiap hari Anda yakinkan 10 orang, 15 orang. Setiap hari targetkan, bicara. Anda naik angkot, sebarkan. Kalau Anda merasa nggak nyaman untuk diskusi, nggak usah diskusi. Tapi Anda tunjukkan, saya percaya pada Jokowi JK dan saya ajak orang lain untuk percaya. Ini teman-teman jauh lebih hebat daripada iklan-iklan di mana-mana. Lebih hebat. Kenapa? Karena yang ngomong orang yang kita percaya. Kalau itu kita lakukan di 12 hari ke depan, di 12 hari ke depan, insya Allah Bandung kota dan Kabupaten Bandung dan sekitarnya bisa memberikan suara kemenangan bagi Jokowi JK di tanggal 9 Juli tahun 2014. Oke, itu dulu dari saya. Kita bisa lanjutkan dengan obrolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.